Selamat pagi seluruh siswa SMA Negeri 1 Playen kelas 10 untuk tahun pelajaran 2021 dan 2022. Apa kabar? Sehat selalu untuk siswa dan siswi kelas 10. Kembali lagi dalam tayangan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah untuk siswa dan siswi Wahabita Angkatan 37. Beberapa rangkaian MPLS sudah kita lalui dan kita akhirnya sampai di sesi ini yang paling ditunggu tentunya. Nah, pada kesempatan pagi hari ini dalam materi motivasi belajar siswa, kali ini kita bakal ngobrol ataupun teman-teman semuanya nanti akan melihat dan mendengarkan penjelasan dari ahlinya. Beliau ini merupakan salah satu dokter yang cukup populer di Kabupaten Gunung Kidul dan nanti akan memberikan statementnya, akan memberikan tips dan triknya tentunya untuk motivasi belajar siswa. Sudah hadir di samping saya, beliau Dr. Ida Rohmawati SPKJ MSc yang nanti juga akan memperkenalkan dirinya, yang nanti juga akan ngobrol banyak tentang motivasi belajar siswa pada saat ataupun di saat pandemi. Baik, selamat pagi Bu Ida. Selamat pagi Mas Yudi, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas waktunya. Di sela-sela sibuknya Ibu masih menyempatkan untuk bersedia memberikan materi dan juga memberikan edukasi kepada siswa dan siswi kelas 10 SMA Negeri 1 Playen seperti itu. Dan Ibu, untuk sesi yang pertama ini kita akan perkenalan terlebih dahulu. Mungkin ada yang masih, siapa sih Dokter Ida ini atau siapa sih beliau ini? Nah, monggo Ibu silakan untuk memperkenalkan diri. Oke, terima kasih Mas Yudi, terima kasih Bapak Ibu, teman-teman semua. Saya Dokter Ida, saya psikiater, dokter spesialis kedokteran jiwa di Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari Gunung Kidul dan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosari Gunung Kidul, Yogyakarta. Sehari-hari saya ibu rumah tangga dengan 2 anak lelaki, suami lelaki. Jadi saya hidup di antara belantara lelaki. Dan mungkin ini Mas Yudi dan Bapak Ibu yang perlu diketahui, saya adalah wali murid dari salah seorang siswa lulusan SMA Negeri 1 Playen. Jadi saya sangat mengapresiasi sekali karena SMA Negeri 1 Playen itu sekolah yang bisa menghantarkan anak saya untuk bisa menjadi seperti hari ini. Terima kasih untuk guru-guru dan semua karyawan yang sudah memberikan support kepada anak kami dan kita semuanya. Baik, terima kasih Bu. Memang benar putra ataupun anak dari Bu Ida ini merupakan alumni SMA Negeri 1 Playen untuk angkatan Wahabita 34 angkatan 2020 kemarin. Terima kasih Ibu Ya, sudah sama-sama. selalu memotivasi kami juga. Baik Ibu, untuk bahasan pagi hari ini untuk seluruh siswa dan siswi SMA Negeri 1 Playen, kita akan membahas ataupun kita akan memberikan materi yaitu motivasi belajar di tengah pandemi Ibu. Jadi untuk pertanyaan yang pertama adalah, apakah sih Bu yang disebut dengan motivasi? Kita sering baca, mungkin siswa dan siswi sering membaca motivasi hari ini, motivator. Nah, sebenarnya motivasi itu apa Ibu? Monggo silahkan dijawab. Ya, terima kasih Mas Yudi. Jadi motivasi itu sebenarnya adalah, sederhananya adalah alasan. Alasan yang menggerakkan seseorang melakukan sesuatu. Jadi seperti hari ini nih, kita lagi ngobrol, itu tentu punya alasan. Alasannya adalah ingin berbagi manfaat kepada orang lain gitu ya. Nah, motivasi itu bisa berasal dari dalam atau internal atau eksternal, berasal dari luar atau dari dua-duanya gitu ya. Nah, pada dasarnya setiap orang tuh dalam melakukan sesuatu tentu punya tujuan. Nah, itulah yang kemudian dia bergerak dan melakukan aktivitas. Contohnya nih, seperti saya bekerja gitu ya. Motivasi saya apa? Ya, selain saya ingin mengembangkan diri, mengembangkan ilmu, saya juga ingin misalnya bisa memberi manfaat buat banyak orang dan mencari rezeki. Itu kan motivasi internal juga ya, dari diri saya sendiri memang itu muncul gitu. Atau motivasi eksternal. Eksternalnya adalah mungkin ada dorongan dari orang lain untuk saya melakukan seperti hari ini gitu ya. Sama juga dengan mungkin anak-anakku, pelajar,
ketika mereka sekolah itu motivasinya apa gitu ya? Mungkin biar dapat jodoh. Iya. Motivasinya mungkin daripada bosen cuman main, ya bisa belajar gitu ya. Jadi belajar malah dijadikan hobi, ya nggak apa-apa, itu motivasi internal. Atau motivasi eksternalnya adalah karena disuruh, diwajibkan untuk sekolah. Kalau nggak sekolah nanti nggak dikasih uang saku misalnya, kayak gitu ya. Nah itu yang kita sebut sebagai motivasi. Jadi intinya motivasi itu alasan kenapa kita melakukan sesuatu yang menggerakkan kita menjadi sebuah energi. Nah, energinya itu bisa positif, bisa negatif. Baik, terima kasih. Jadi benar kata Bu Ida, bahwasanya motivasi itu istilah gampangnya adalah alasan ya Ibu untuk melakukan sesuatu demi suatu tujuan juga tentunya. Yes, betul. Dan tadi Ibu juga bilang bahwasanya motivasi ini bisa berasal dari internal atau diri sendiri dan juga dari eksternal atau dorongan dari orang lain. Nah, sekarang mungkin di saat-saat pandemi seperti ini Ibu, siswa dan siswi itu kesulitan untuk mungkin memotivasi dirinya sendiri atau menerima motivasi dari eksternal ataupun dari luar. Nah, kalau menurut Ibu bagaimana sih Bu caranya menumbuhkan motivasi dari internal atau diri sendiri? Monggo. Iya. Saya bicara secara umum ya, Mas Yudi ya, teman-teman. Sebenarnya saat ini itu tidak hanya siswa, orang tua ataupun semua lapisan masyarakat ini sedang kebingungan untuk memotivasi dirinya sendiri. Karena kita dalam kondisi yang kalau saya bilang itu kita tuh lagi stres berjamaah. Karena banyak sekali perubahan dalam hidup ini, kemudian ada tekanan sosial, tekanan ekonomi, dan nggak jelas ini kapan akan berakhir, seperti itu. Mungkin kalau seperti orang puasa gitu kan, meskipun misalnya dia lapar, dia udah bisa membayangkan, oh nanti saya berbuka jam sekian, atau saya puasa 1 bulan, nanti akan lebaran. Tapi sekarang ini kita nggak ngerti gitu loh, hidup dalam ketidakpastian. Jadi pada dasarnya kita semua sekarang mengalami satu stres ya, sehingga menjadi agak sulit menumbuhkan motivasi dalam konteks positif dari diri kita sendiri. Tapi stres itu sebenarnya tidak selalu negatif, karena kalau kita kenal istilah stres itu ada 2 Mas. Yang pertama itu yang kita sebut sebagai eustress atau stres positif. Yang kedua adalah distress atau stres negatif. Jadi yang dimaksud stres positif itu adalah stres itu ternyata bisa menumbuhkan imajinasi, kreasi, bahkan inovasi. Jadi kalau kita pikir-pikir kegiatan kita hari ini tuh justru sebenarnya berawal dari stres. Kita bingung nih, nggak bisa ketemu siswa, akhirnya bikin konten kayak begini ya. Nah, nanti kok bisa dimasukin YouTube dari sekolah gitu, mungkin malah bisa menghasilkan sesuatu. Artinya ini positif ketika kita lihat dari sisi ini bisa menumbuhkan inovasi dan kreasi gitu ya. Tapi mungkin menjadi negatif kalau kita melihatnya ini adalah dari sisi seolah-olah kita nggak punya jalan keluar yang lain, kita terpuruk gitu ya. Ibaratnya hidup segan, mati tak mau. Ya. Nah, untuk menumbuhkan motivasi itu menurut saya ya, yang utama itu justru bukan dari anak, tapi dari orang tua dan dari guru. Kenapa saya bilang seperti itu? Bedanya anak dengan orang dewasa itu, anak itu belum pernah menjadi dewasa. Orang dewasa, iya. Ya kan? Tapi kalau orang dewasa itu pernah jadi anak-anak gitu ya. Jadi anak-anak itu nggak bisa ngebayangin seperti kita orang dewasa. Nanti masa depan tuh seperti apa, nanti kehidupan saya seperti apa, dia nggak bisa bayangin. Betapa orang tua itu sulit. Ya, artinya dia tahu, tapi membayangkan persis seperti kita itu nggak bisa, gitu ya. Nah, anak itu juga punya dunia, dia juga punya cara sendiri untuk menciptakan bagaimana dia biar bahagia. Mulai kumpul sama temen, mulai dia main, apapun lah. Ya, meskipun itu untuk kacamata orang dewasa, wah ini nggak bener nih, seperti itu ya. Tapi
kalau kita lihat dari sisi yang lain, sebenarnya anak pun itu juga mencari cara supaya saya juga tidak stres gitu. Iya. Nah, kenapa kita berangkatnya dari orang tua dan guru? Jadi orang tua dan guru itu role model, contoh buat anak. Cara merespon, cara bereaksi, cara mengambil keputusan, disadari atau tidak disadari, anak itu akan meniru kita. Jadi kalau kita nampak sangat panik, marah-marah, atau kemudian justru malah sedih, menangis, pesimis, kemudian anak akan melihat, oh begini toh hidup ini gitu. Bukan berarti kita tidak boleh sedih, tidak boleh kecewa, tidak boleh menangis, nggak masalah gitu ya, karena kita manusia biasa. Tetapi bagaimana kemudian kita menciptakan interaksi antara orang tua dan anak, bahwa ini sesuatu yang harus kita hadapi bersama gitu ya. Kita harus hadapi bersama, bukan kemudian kita menyalahkan siapa, menyalahkan anak, atau anak balik menyalahkan orang tua. Jadi intinya adalah kita boleh sedih, boleh stres, boleh kecewa, boleh marah, boleh nangis, namun dalam porsi yang cukup. Setelah itu gimana? Ya kita belajar untuk menerima gitu ya, menerima seberat apapun. Mungkin orang bilang, ya Bu Ida enak saja seperti ini gitu ya, tapi mungkin orang lain tidak bisa membayangkan kehidupan kami misalnya ya, seperti saya harus bertemu orang sakit, ya mungkin orang lain nggak bisa bayangkan juga. Saya juga nggak bisa bayangkan bagaimana kesulitan dari kehidupan yang lain gitu ya. Tapi intinya adalah pada dasarnya manusia itu mampu beradaptasi, meskipun ini teori Darwin itu banyak pertentangan, tapi kalau dalam teori Darwin itu kan disebutkan orang yang bisa bertahan hidup itu bukan orang yang kuat, bukan orang yang besar. Baik, berarti benar apa yang dikatakan Dokter Ida ya. Cara beradaptasi seseorang tuh beda-beda. Mungkin Dokter Ida beradaptasi dengan keadaan seperti ini dengan caranya Dokter Ida. Sedangkan saya mungkin dengan cara sendiri, ataupun Bapak Ibu guru, siswa, dan juga orang tua yang ada di rumah, mereka harus beradaptasi dengan caranya sendiri. Baik Ibu, terima kasih, sangat luar biasa sekali Ibu. Dan untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, apakah ada faktor psikologis Ibu yang bisa mempengaruhi seseorang atau siswa itu, malas belajar, malas sekolah, ngapa sih sekolah? Wes lah, sesuk ngerti-ngerti awak dewi munggah, lulus, dan lain-lain. Itu ada faktor secara psikologis nggak Ibu? Iya Mas, tidak bisa kita pungkiri kondisi seperti ini memang menurunkan minat belajar siswa ya. Karena seolah-olah effort dia, daya juangnya itu tidak seperti dulu. Karena kita tidak punya satu target pemaksaan ya menurut saya ya. Kadang-kadang orang tuh kan juga perlu dipaksa. Meskipun di sisi lain juga mereka nganggap, sekolah sekarang ini enak, santai, nggak perlu bangun pagi, nggak perlu harus pakai seragam, seperti itu ya. Nah jelas ini akan berpengaruh sebagai siswa dan orang tua ya. Terutama yang justru yang saya khawatirkan bukan belajarnya, tetapi justru adalah afeksinya. Jadi bagaimana hubungan antar teman, hubungan dengan guru, hubungan dengan masyarakat. Karena kalau pembelajaran itu kan tidak melulu hanya soal ilmunya, tetapi bagaimana dia etikanya, bagaimana cara dia berinteraksi, itu kan sangat penting gitu ya. Jadi siswa itu kan menjadikan guru itu sebagai role model ya. Jadi seperti saya nih, kenapa saya pengen jadi dokter? Saya suka sekali dengan pelajaran biologi karena guru saya dulu Bu Isponida, saya masih ingat, beliau kalau menerangkan menyenangkan sekali gitu ya. Nah, sebenarnya siswa sendiri pun di sisi lain mereka juga stres loh, karena kehilangan dunia remaja, dunia pembelajaran, SMA, gitu. Jadi atmosfer itu menjadi tidak seperti biasa ya, seperti itu ya. Meskipun juga sekarang ada media sosial, tapi itu tetap tidak bisa menggantikan, benar-benar. Ada jelas faktor psikologis. Itulah sebabnya kenapa saya bilang bagaimana di dalam rumah ataupun guru itu menciptakan suatu situasi yang menyenangkan bagi anak gitu ya,
kalaupun kita mengajak dia belajar, lebih kepada bahwa ini adalah sesuatu yang bermanfaat untukmu dan jadikan ini menjadi satu hal yang menyenangkan. Nah, itu yang saya minta orang tua tolong berempati gitu ya. Jadi kalau anaknya belajar, jangan dia nonton sinetron. Oke, siap. Kalau anaknya lagi belajar, jangan kemudian dia malah misalnya HP-an sama grup-grup ketawa-ketawa gitu ya. Ya, ini saya juga mengingatkan diri saya sendiri. Artinya sikap empati itu harus kita tumbuhkan. Termasuk mungkin guru-guru ya. Saya tahu guru-guru itu juga kondisinya stres juga. Yeah. Karena biasa ketemu murid kemudian enggak itu pasti enggak sama sekali. Terus dia juga tidak hanya urusan dengan murid ya, tapi dengan urusan keluarganya sendiri juga seperti itu. Makanya kita memang harus pandai-pandai menyiasati. Meskipun ini hanya dalam bentuk daring atau virtual, tetap ekspresi ya, sapaan-sapaan yang sifatnya bonding itu harus tetap kita kuatkan, Mas Gudel. Baik, kalau itu tadi dari 3 aspek Ibu. Kalau untuk Ibu sendiri, ini kan Ibu juga sebagai orang tua siswa ataupun orang tua dari seorang anak yang masih menempuh pendidikan, terus juga Ibu juga mungkin sebagai pemateri-pemateri acara yang lain. Kalau misalnya Ibu menjadi seorang guru, apakah yang harus diperhatikan kepada siswa di luar jam belajar? Apakah harus menyapa guru itu di luar jam belajar harus tetap komunikasi dengan siswa, ataukah guru itu cukup pada saat pembelajaran saja? Monggo. Ya, saya mungkin mewakili suara hati ibu-ibu ya. Jadi saya tahu Bapak Ibu guru itu sudah berusaha keras sedemikian rupa untuk bisa memberikan pembelajaran terbaik. Namun yang dibutuhkan siswa itu sebenarnya tidak hanya tugas dan kemudian ditanya tugasnya sudah selesai atau belum, tetapi sentuhan yang sifatnya personal. Personal tuh misalnya begini, gimana anak-anak, sudah makan belum, lagi ngapain. Jadi tidak hanya melulu soal pelajaran, tapi interaksinya itu lebih gimana ya Mas ya, kayak interaksi kekerabatan. Benar. Mungkin mohon maaf saya potong Ibu. Kalau mungkin pada saat di sekolah Bapak Ibu guru ketemu dengan siswa pada saat perjalanan ke kantin, "Nek, omahmu ngendi?" Kalau ya, nah itu betul. Mungkin seperti itu, dan itu dibangun di medsos ya. Betul. Jadi WhatsApp. Kalau misalnya itu via WhatsApp, jangan ketemu guru itu ujuk-ujuk tugasnya ini sudah mengerjakan belum gitu. Jadi itu apa ya, menjadi momok yang menakutkan. Betul, jadi interaksinya jadi kurang gitu ya. Jadi maksudnya misalnya kita lagi Google Meet atau lagi Zoom, ya kita ciptakanlah situasi yang ada ice breakingnya lah. Kalau dalam bahasa broadcast itu ojo ujuk-ujuk, tapi yo bener-bener disapa. "Piye bro, sudah mandi belum bro? Ayo semangat bro." Ya hal-hal kayak gitulah. Itu akan menumbuhkan euforia ataupun akan menumbuhkan suasana berbeda dalam pembelajaran ya. Karena kita itu berada di satu kotak, apakah itu laptop atau HP, itu kan kayak kita terkurung di satu frame aja Bu itu. Iya, jadi ayo kita menyapa dengan dengan bahasa-bahasa anak sekarang lah. Karena ya anak remaja itu kan kalau dilarang itu malah kayak disuruh gitu loh ya. Kalau dibilang anak-anak, dia bilangnya udah dewasa. Iya, tapi betul. kalau dicolke, dia juga belum punya tanggung jawab sepenuhnya. Benar. Jadi kadang-kadang kita memang mesti gaya kita dalam berinteraksi itu agak berbeda. Mungkin ada yang bilang lah nanti siswanya jadi ngelunjak. Ya itu kan strategi gitu ya, kan strategi. Kalau dalam konteks sebagai orang tua anak ada batasan hormat, orang tua guru dan murid ada batasan hormat. Tapi sebagai sebuah strategi mereka itu juga sama seperti kita. Jadi kita juga perlu menghargai dan memposisikan mereka itu sebagai individu sebagaimana kita pengen diperlakukan, seperti itu. Itu yang saya maksud empati tadi Mas Yudi. Baik, terima kasih Bu. Dan ini Bu, sebenarnya untuk pembelajaran secara daring ataupun juga pembelajaran secara online ini ada dampak negatifnya nggak sih Bu untuk anak sendiri ataupun untuk orang tua? Kalau ada,
ini apa Ibu? Dan solusinya apa? Tentu semua ada negatif dan positifnya ya. Kalau negatifnya sih jelas mungkin informasi yang disampaikan guru itu mungkin nggak maksimal ya. Dan kemudian tidak bisa untuk melihat secara detail bagaimana kemajuan dari siswa. Karena sejujurnya saya itu juga sempat ngobrol-ngobrol sama guru-guru gitu ya. Kadang-kadang dikasih tugas itu yang ngerjain bukan siswanya, tapi bapak mungkin ibunya. bapak ibunya. Atau yang biasanya itu sebenarnya nggak begitu bagus nilainya, tapi kok bagus gitu ya. Dia mungkin nyontek atau ya seperti apa. Ya kita nggak bisa mengendalikan itu 100% ya, karena memang situasinya jarak seperti yang itu. jelas ya. Iya. Jarak dan hanya mungkin menggunakan media. Iya, jadi kalau itu sih sisi negatifnya. Tapi kalau sisi positifnya menurut saya ini kadang-kadang saya itu agak iri dalam tanda kutip ya. Sekarang ini orang tuh mau pinter menurut saya gampang gitu loh. Karena mereka bisa akses dari media sosial, itu banyak banget pengetahuan. Jadi tidak lagi sempit. Kalau kita dulu mungkin hanya guru ya, buku, perpustakaan gitu. Ya memang ada media sosial, tapi waktu itu kita tidak menjadikan itu sebagai media pembelajaran. Kalau sekarang itu menurut saya, aduh kita tuh subur sekali ya untuk mau belajar apa saja. Jadi kita itu justru menurut saya era sekarang itu menurut saya loh ya. Aduh kalau kalian nggak pinter rugi banget, semuanya tuh tersedia mau belajar apa saja. Saya saja nih yang umurnya sudah tidak imut lagi, itu sampai gemes-gemes pengen belajar ini gitu. Jadi kita nggak usah mikir terlalu jelimet, aduh masa depanku kayak apa, seperti apa. Orang tuh yang penting satu, Mas Gudel. Kita tidak tahu kita akan sampai di mana, tapi kita selalu tahu mulai dari mana. Mulai dari niat, orang tuh makin banyak pengetahuan, makin kreatif, itu akan tersedia banyak kemungkinan di masa depannya. Siap, dan itu tentunya balik ke diri sendiri ya. Kuncinya ke itu. Baik, Bu Ida, ini untuk pertanyaan yang terakhir mungkin ini Bu. Ini Bu, yang terakhir adalah bagaimana sih Bu tips atau triknya agar bisa semangat dalam belajar di masa pandemi, untuk tentunya ya semangat belajar untuk siswa dan juga orang tua juga nyaman, siswa anaknya belajar online dan bapak ibu guru juga semangat untuk mengajar. Bagaimana Ibu? Ya, saya selalu punya keyakinan bahwa semua orang itu pasti bisa melewati masa-masa sulit ini. Keyakinan itu pertama, Al-Quran sendiri sudah bilang Allah tidak akan membebani hambanya melebihi kemampuannya. Itu berarti menunjukkan bahwa sebenarnya kita mampu semua bisa ngelewatin ya. Yang kedua, Allah itu selalu menurunkan paket, nggak pernah kesulitan, hanya kesulitan, selalu ada pertolongan. Ya itu paket. Satu jadi paket ya Bu. Keyakinan itulah sebenarnya yang perlu kita tumbuhkan. Nah, manusia itu akan bisa mencapai apa yang dia harapkan dalam masa pandemi. Itu kuncinya adalah keseimbangan, termasuk keseimbangan dalam siswa, guru, orang tua. Jadi yang dimaksud begini, manusia itu makhluk holistik yang terdiri dari unsur fisik, psikologi, sosial, spiritual. Dari sisi fisik, pertama kita harus menjaga protokol kesehatan, itu pasti ya. Asupan makanan harus seimbang. Makanan seimbang tuh gimana? Sederhananya ya, kalau ada satu piring, separuh itu sayur sama buah, seperempatnya nasi, serempatnya baru lauk. Jadi jangan dibalik. Bukan nasinya yang banyak ya? Iya, karena memang sayur, buah itu memiliki kadar vitamin yang tinggi di masa pandemi seperti ini ya, termasuk protein, susu, telur, ikan dan lain sebagainya. Istirahat harus cukup. Istirahat itu, tidur itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh, tapi jangan kebanyakan juga gitu ya. Kemudian itu juga bisa menurunkan stres,
tidur itu juga bisa semacam reparasi. Nah, biasanya nih siswa-siswa nih kalau sudah masa pandemik ini tidurnya malam. Tidur pagi itu tidak bisa menggantikan kualitas tidur malam, karena pada saat malam hari itu diproduksi hormon namanya melatonin yang membuat orang tuh tidurnya nyenyak dan seger. Jadi kalau dia ganti tidur pagi itu tidak akan sesegar tidur malam, dan itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Ini secara fisik ya, termasuk olahraga. Nah, secara psikologis gimana? Jaga asupan pikiran kita dari hal-hal yang negatif. Tontonan yang bikin cemas, bikin stres. Berita, termasuk berita-berita hoax ya. Kemudian misalnya kita lebih suka melakukan hal-hal yang membuat kita jadi ketakutan sendiri. Jadi psikologinya harus dijaga dengan cara menjaga jarak dari situasi yang membuat kita makin cemas. Secara sosial, nah secara sosial itu adalah jaga dari lingkungan atau pertemanan yang tidak produktif dan negatif. Jadi kalau kita misalnya nih ibu-ibu ya biasanya kan punya grup saya tuh 80 ya. Isinya ibu-ibu semua. Ya, misalnya kalau grup itu ternyata isinya gibah ya. Atau sekarang grup itu isinya kan innalillahi semua gitu ya. Kalau memang kita tidak dalam kondisi baik, ya lebih baik grup itu di silent, nggak perlu dibuka, atau dibuka hanya pagi saja gitu. Jadi supaya kita tidak terkontaminasi dengan kondisi psikologis yang tidak baik. Atau kalau untuk siswa-siswa, ya kamu jaga pertemananmu gitu ya. Jadi memilih teman itu perlu di saat-saat seperti ini. Iya, bukan berarti bahwa kita pilih dalam artian ini maksudnya gini, pertemanan itu memberi manfaat nggak sih buat kamu gitu loh. Kalau pertemananmu itu nggak memberi manfaat, justru akan menyeretmu pada hal-hal yang negatif, ya sebaiknya dihindari gitu ya. Nah, kemudian alangkah baiknya orang tua itu juga bisa jadi teman buat anak-anaknya. Jadi supaya dia juga kerasan di rumah gitu ya. Itu secara sosial. Nah, secara spiritual tentu kita harus meningkatkan ibadah kita, kemanfaatan kita. Ya, hablum minallahnya itu ditingkatkan, hablum minallahnya ditingkatkan, hablum minannasnya ditingkatkan. Karena menurut saya doa itu tidak hanya berucap, tapi doa itu berbuat juga. Kalau kita pengen orang lain sehat, ya kita bantu menyehatkan orang lain. Kalau kita pengen banyak rezeki, ya kita bantu orang lain untuk bisa berbagi rezeki. Kalau kita pingin anak kita pinter, ya pinterkan orang lain. Kalau kita pingin dihindarkan dari musibah, bantu orang lain yang terkena musibah. Jadi intinya seperti itu Mas Gudel, jaga keseimbangan. Siap, dari berbagai aspek tadi ya. Benar. Jadi seperti itu, terima kasih Dokter Ida atas waktunya, sangat luar biasa sekali. Ini ringkes, tapi kalau anak kuliah pasti komennya serasa kuliah 4 SKS. Itu yang saya ingat. Dan jangan lupa untuk teman-teman semuanya, untuk siswa dan siswi, Bapak Ibu guru maupun juga orang tua siswa yang ada di rumah, ini bisa untuk mengikuti Instagramnya Dokter Ida. Di mana, Dok? Iya, jadi ini sekaligus saya informasikan. Ya. Sejak pandemi ini saya mendedikasikan Instagram saya, media sosial saya untuk informasi dan edukasi tentang kesehatan jiwa. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, guru-guru bisa follow Instagram saya, Ida Psikiater, huruf Ida kecil ya. Semua. Nanti kita taruh di bawah sini. Di Facebook juga ada Ida Rohmawati, tapi mungkin kalau Facebook biasanya kan ketumpuk-tumpuk ya informasinya ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat apa yang kita obrolin dan saya tulis. Terima kasih kesempatannya kepada SMA Negeri 1 Pelayan. Terima kasih kepada guru-guru, Bapak Ibu, siswa yang masih tetap semangat untuk berjuang. Baik, terima kasih Dokter Ida atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih banyak untuk seluruh
penonton ataupun untuk seluruh siswa dan siswi yang mengikuti rangkaian MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah untuk tahun pelajaran 2021-2022. Ada saya Yudi dan juga ada Dr. Ida. Kita pamit terlebih dahulu dan kita akan jumpa di materi-materi yang lain. Jadi untuk seluruh siswa tetap patuhi prokes, jaga jarak, PPKM darurat tetap diberlakukan dan tentunya semangat terus. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.